Assalamualaikum rekan-rekan dan dosen pengampu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya M. Gunawan dengan NIM P2C225064. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan analisis strategis mengenai perancangan strategis employee resourcing dengan mengambil studi kasus pemimpin pasar kosmetik di Indonesia, yaitu PT Paragon Technology and Innovation atau Paragon Corp. Industri fast moving consumer goods, FMCG, khususnya sektor kosmetik, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Paragon Corp sukses mendobrak dominasi merek global melalui inovasi produk lokal. Namun, pertumbuhan bisnis yang eksponensial dari skala home industry hingga memiliki puluhan ribu karyawan menuntut sistem manajemen modal manusia, human capital, yang tidak hanya berbasis pada nilai-nilai tradisi, melainkan juga harus adaptif, prediktif, dan berbasis digital. Paragon Corp sangat agresif dalam melakukan rekrutmen. Mereka memanfaatkan employer branding berbasis nilai spiritualisme dan kontribusi nasional, Grow at Paragon. Proses seleksi bertumpu pada program manajemen trainee atau MT yang masif, kerjasama erat dengan universitas top, serta pemanfaatan platform digital. Proses rekrutmen di Paragon terkenal sangat panjang dan bertahap. Namun, penyaringan awal seringkali masih bias terhadap latar belakang akademis formal dan tes psikologi konvensional. Di era volatilitas tinggi, sistem ini kurang lincah dalam menyaring talenta spesifik di bidang kecerdasan buatan dan e-commerce live operation secara cepat. 2. Kesesuaian karyawan, employee job fit. Karyawan Paragon dikenal sebagai Paragonian yang memiliki loyalitas tinggi dan value alignment, keselarasan nilai yang kuat dengan 6 nilai inti perusahaan: ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, inovasi, dan efisiensi. Namun, terjadi fenomena cross-functional rotation shocks. Paragon seringkali memindahkan karyawannya lintas divisi demi mencetak pemimpin yang generalis. Misalnya, staf HR tiba-tiba dipindah ke corporate communication atau marketing. Di satu sisi, ini bagus untuk pengembangan organisasi. Tetapi, di sisi lain menciptakan kurva pembelajaran learning curve baru yang menurunkan produktivitas jangka pendek serta memicu ketidaksesuaian kompetensi teknis karyawan dengan beban kerja barunya. 3. Tingkat perputaran karyawan, employee turnover. Tingkat turnover di level operasional pabrik dan beauty advisor (BA) di lapangan cenderung moderat terkontrol. Namun, fluktuasi turnover justru terlihat pada lini talenta muda fresh graduate di kantor pusat, level MT, dan tim inovasi digital. Tingginya turnover pada segmen talenta muda ini didorong oleh benturan kultur fungsional, functional culture clash. Kultur Paragon yang sangat mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat terkadang dipersepsikan oleh generasi muda, Gen Z, sebagai proses pengambilan keputusan yang lambat dan birokratis. Kontras dengan ekspektasi mereka yang menginginkan otonomi kerja yang serba cepat. Identifikasi masalah utama. Saya memetakan 2 akar masalah utama dalam pengelolaan SDM di Paragon Corp. 1. Paradoks PO fit, Person Organization Fit, versus spesialisasi teknis. Manajemen terlalu fokus mencari kandidat yang cocok secara karakter budaya kekeluargaan perusahaan, PO fit, tetapi mengorbankan kecepatan penyaringan kemampuan teknis mutakhir, person job fit. Di era beauty tech, Paragon kekurangan talenta siap pakai di bidang predictive data science untuk membaca tren pasar kecantikan yang berubah setiap minggu. 2. Kelelahan adaptasi akibat kebijakan rotasi ekstrim. Rencana suksesi kepemimpinan yang memaksa karyawan berpindah-pindah fungsi terlalu cepat memicu kejenuhan psikologis. Talenta muda merasa keahlian spesifik mereka tereduksi menjadi generalis yang tidak menguasai satu bidang pun secara mendalam,
sehingga memilih mengundurkan diri pada tahun-tahun pertama kerja. Perancangan strategi employee resourcing yang baru. Untuk menjawab tantangan bisnis kosmetik masa depan, saya merancang 3 rekomendasi strategi baru untuk Paragon Corp. Pilar 1. Implementasi cybernetic profiling dan gamified recruitment. Paragon harus memangkas proses rekrutmen konvensional yang panjang dengan mengadopsi platform penilaian berbasis game, gamified assessment, terintegrasi AI. Alat ini tidak hanya menyaring kecerdasan kognitif, tetapi langsung memetakan ketahanan mental, grit, dan kecepatan kandidat dalam mengambil keputusan di bawah tekanan industri FMCG. Pilar 2. Diferensiasi jalur karir, Dual Career Path Matrix. Hentikan kewajiban rotasi lintas fungsi yang ekstrim bagi seluruh karyawan. Manajemen harus menerapkan Dual Career Path. 1. Jalur manajerial. Bagi karyawan yang diproyeksikan memimpin organisasi, tetap menggunakan sistem rotasi. 2. Jalur spesialis teknis. Bagi talenta di bidang R dan D formula, data analytics, dan digital marketing. Mereka fokus dikembangkan secara vertikal di bidangnya tanpa harus dibebani tugas manajerial atau dipindahkan ke divisi lain. Pilar 3. Rejuvenasi budaya melalui reverse mentoring dan otonomi cluster. Guna menjembatani struktur senioritas tanpa merusak asas kekeluargaan, bentuk micro innovation clusters. Berikan otonomi penuh pada tim kecil yang berisi talenta muda untuk meluncurkan produk garis miring kampanye digital tanpa birokrasi persetujuan bertingkat yang panjang. Padukan dengan program reverse mentoring, di mana karyawan junior memberikan edukasi tren digital kepada jajaran manajemen senior. Rekomendasi langkah konkret. 1. Bulan pertama, melakukan evaluasi kebijakan rotasi kerja dan memetakan karyawan ke dalam kategori jalur karir, manajerial versus spesialis. 2. Bulan kedua, mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan pada sistem ATS rekrutmen untuk mendeteksi person job fit secara instan. 3. Bulan ketiga, merevisi KAPE Departemen Human Capital dari yang semula berfokus pada volume pengisian posisi kerja, beralih pada metrik retention rate of high potential talents, tingkat bertahannya talenta potensial di tahun pertama. Kesimpulan, kesuksesan PT Paragon Technology and Innovation dalam membangun merek kosmetik nasional yang dicintai adalah bukti kehebatan pengelolaan manusia berbasis nilai. Namun, agar keunggulan kompetitif ini berkelanjutan, strategi employee resourcing Paragon harus berevolusi. Keseimbangan antara memelihara nilai-nilai luhur organisasi, culture preservation, dan tuntutan ketangkasan digital, digital agility, adalah kunci utama agar Paragon tidak kehilangan talenta-talenta inovator terbaiknya. Demikian pemaparan hasil analisis strategi dari saya. Semoga hasil pemikiran ini dapat memberikan perspektif baru yang bermanfaat bagi dunia akademis maupun praktis di bidang MSDM khususnya untuk employee resourcing strategy. Saya, M. Gunawan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Jambi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.